Pagi, nama saya Yuliana Erciliana Adun, bisa dipanggil Ercin. Saya siswa dari SMK Stella Maris Labuan Bajo. Saya akan menjawab semua pertanyaan ulangan agama Katolik. Yang pertama adalah jelaskan pandangan yang baru atau positif gereja tentang dunia dan manusia setelah Konsili Vatikan II. Menurut saya adalah dunia dilihat sebagai seluruh keluarga manusia dengan segala yang ada di sekelilingnya. Dunia menjadi pentas berlangsungnya segala umat manusia. Dunia ditandai oleh usaha-usaha manusia dengan segala kekalahan dan kemenangannya. Dunia dipelihara oleh cinta kasih Tuhan. Dunia juga telah jatuh ke dalam dosa, telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, telah disalibkan dan bangkit pula untuk menghancurkan kekuasaan setan, agar dunia dapat kembali sesuai rencana Allah dan dapat mencapai kesempurnaan. Yang nomor kedua adalah Indonesia mengalami krisis pada beberapa bidang kehidupan seperti krisis lingkungan hidup, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Sebagai seorang Katolik yang hidup di Indonesia, apa yang Anda buat untuk menghadapi situasi krisis yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini? Menurut pendapat saya adalah, sebagai seorang Katolik, pendapat saya berusaha untuk menciptakan lapangan kerja agar masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau kita bisa katakan orang yang pengangguran mendapatkan pekerjaan untuk bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Berusaha mencari pekerjaan agar tidak bergantung pada orang lain. Nomor ketiga adalah jelaskan pesan teks kitab suci Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 dan ajaran sosial gereja tentang upaya memperjuangkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Jawabannya adalah Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 yang pesannya adalah, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak makin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak akan menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki, sehingga menerangi semua orang di rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pesan kedua adalah, setiap orang dapat bertumbuh dalam kemanusiaan, mampu menakjubkan nilai kemanusiaannya, dapat menjadi semakin pribadi, keseluruhan kondisi-kondisi hidup masyarakat yang memungkinkan pribadi-pribadi maupun kelompok-kelompok mencapai kesempurnaan secara lebih penuh dan lebih mudah. Yang keempat adalah jelaskan secara singkat apa itu ajaran sosial gereja ASG atau latar belakang ajaran sosial gereja ASG dan tujuan ajaran gereja ASG. Jawabannya adalah, yang pertama adalah ajaran gereja adalah mengenai hak dan kewajiban berbagai anggota masyarakat dalam hubungan dengan kebaikan bersama, baik dalam lingkup nasional dan internasional. Ajaran sosial gereja merupakan tanggapan terhadap fenomena atau persoalan yang dihadapi oleh umat manusia dalam bentuk himbauan atau kritik atau dukungan. Yang kedua adalah latar belakang atau ASG. Yang jawabannya adalah ajaran sosial gereja dalam dunia modern berawal pada tahun 1891. Kompilasi Paus Leo dalam ensikliknya Reform Novarum dengan dipecahkannya kondisi-kondisi yang tidak manusiawi yang terkait dengan hubungan kerja dalam masyarakat industri. Yang ketiga adalah tujuan ASG adalah menghadirkan kepada manusia rencana Allah bagi realitas
sekular, dan menerangi, serta membimbing manusia dalam membangun dunia seturut rencana Tuhan. Itu adalah jawaban ulangan saya hari ini. Terima kasih.